Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iim Nuraini Rizkiawati, mahasiswa semester 4B dengan NPM 1910631110072, Prodi Pendidikan Agama Islam di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada video kali ini saya akan membahas 6 materi pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Materi pertama yaitu tentang pendidikan multikultur. Apa sih pendidikan multikultur? Pendidikan multikultur adalah suatu wacana yang lintas batas karena terkait dengan masalah-masalah keadilan sosial, demokrasi, dan hak asasi manusia. Tujuan awal pendidikan multikultur ini masih sementara karena sebagai perantara agar tujuan akhir nanti dapat tercapai dengan baik. Ada juga 4 metode pada pendidikan multikultur. 1. Kontribusi. Siswa diajak untuk berpartisipasi dan mengapresiasi. Yang kedua, pengayaan, di mana memperkaya kurikulum dengan literatur tentang masyarakat yang berbeda latar belakang atau agama. Yang ketiga, metode transformatif. Metode yang ketiga ini berbeda dari 2 metode sebelumnya, karena metode yang ketiga ini siswa dapat melihat konsep-konsep dari berbagai pandangan budaya, etnik, atau agama secara kritis. Dan yang keempat yaitu pembuatan keputusan dan aksi sosial. Artinya mengintegrasikan metode transformatif dengan kegiatan nyata langsung di masyarakat. Kemudian ada 6 pendekatan yaitu historis, sosiologis, kultural, psikologis, estetik, dan perspektif gender. Pada pendidikan multikultur ini juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya mengintegrasikan berbagai budaya dan kelompok, dan yang kedua dapat membawa siswa untuk memahami implikasi budaya ke dalam sebuah mata pelajaran, dan yang ketiga melatih kelompok untuk mengikuti berbagai partisipasi. Dan kekurangannya juga ada, yaitu perbedaan pemaknaan terhadap pendidikan multikultur, rendahnya komitmen dari berbagai pihak, dan yang ketiga kebijakan-kebijakan yang disukai itu banyak keragamannya. Materi yang kedua yaitu tentang pemikiran pendidikan menurut ilmu Khodi. Ilmu Khodi ini merupakan seorang cendekiawan muslim yang aktif sebagai seorang hakim. Namun kini ia memilih menjadi seorang filosofis. Pemikirannya sudah dituangkan dalam kitab-kitabnya. Salah satunya yaitu Muqaddimah. Pemikiran menurut ilmu Khodi ini tidak dapat dipisahkan dari akar pemikiran keislamannya, yaitu tetap mengacu pada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan juga pemikirannya dapat dibaca melalui setting sosial yang diungkapkan secara tulisan atau lisan karena berbagai corak kehidupan. Pemikiran ilmu Khodi juga sangat rasional, dan ia berhasil menyatukan filsafat Al-Ghazali dengan filsafat Ibnu Rushd. Selain itu, berhasil memadukan metode dedukasi dan induksi dalam pengetahuan Islam. Gaya pemikiran Ibnu Khaldun juga terbentuk dari hasil proses kondisi sosial kultur. Menurut ilmu Khaldun juga ada 3 proses berpikir, yaitu al-aqli at-tamyizi, al-aqli tajribi, dan al-aqli nazhari. Tujuan pendidikan menurut ilmu Khodi ada 3,
yaitu memberikan kesempatan kepada pikiran untuk aktif dan bekerja. Lalu yang kedua, memperoleh berbagai ilmu pengetahuan, dan yang ketiga untuk memperoleh lapangan pekerjaan. Menurut ilmu Khodi, pendidik harus memiliki ilmu pengetahuan dalam menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan peserta didik, karena peserta didik harus belajar secara bertahap, tidak boleh langsung, atau kita dalam pembelajaran tidak boleh membuat peserta didik menjadi bosan. Itulah pemikiran pendidikan menurut ilmu Khodi. Materi yang ketiga yaitu pemikiran pendidikan menurut Muhammad Abduh. Muhammad Abduh hidup pada zaman Muhammad Ali Pasha. Ia dibesarkan dari keluarga yang lingkungannya taat beragama dan memiliki jiwa keagamaan yang teguh. Pemikiran Muhammad Abduh sudah dituangkan pada karya-karyanya, yaitu salah satunya Al-Waridah, Risalah Al-Tauhid, dan lain sebagainya. Menurut Muhammad Abduh, pendidikan itu membagi jenjang jadi 3 tingkatan, yaitu ada mubtadi, tingkat dasar, itu belajar huruf dan membaca. Selain itu anak sudah mempunyai dasar-dasar ilmu agama dan dapat diamalkannya. Pokok ajarannya sesuai dengan kemampuan intelektualnya. Yang kedua, tabaqat al-wusta, tingkat menengah. Nah, tingkat menengah ini untuk mendidik agar dapat bekerja sebagai pegawai pemerintah, sipil atau militer, dan menjadi orang-orang yang dapat bertanggung jawab serta dapat dipercaya untuk mengemban tugas-tugasnya. Yang ketiga yaitu tabaqat al-ulya, tingkat tinggi, untuk mencetak tenaga guru dan pemimpin masyarakat yang berkualitas. Kurikulum pendidikan menurut Muhammad Abduh ini untuk pendidikan dasar dan pendidikan menengah ini sama aja, karena mengajarkan agar akidah Islam, fikih, akhlak, dan sejarah Islam. Untuk pendidikan tinggi itu jauh lebih banyak, karena belajar tentang akidah, akhlak, usul fikih, tafsir Al-Quran Al-Karim, hadis, bahasa Arab, retorika, dan dasar-dasar diskusi. Dalam metode pendidikan menurut Muhammad Abduh juga terbagi menjadi 2, yaitu metode mengajar dengan mengajar konsep-konsep, tanya jawab, terus keteladanan dan cerita. Sedangkan metode sebagai suatu sistem ini suatu kesatuan organisasi yang dinamis, di mana satu sama lain ini saling mempengaruhi, seperti kepsek ataupun guru. Nah, itulah pendidikan menurut pemikiran Muhammad Abduh. Untuk materi yang keempat yaitu tentang pemikiran pendidikan menurut Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan ini merupakan tokoh pendirian Muhammadiyah. Ia berfokus kepada pendidikan anak bangsa, terutama pendidikan agama Islam. Ahmad Dahlan menimba ilmu di Mekah selama 1 tahun, kemudian dia ke Indonesia. Ia menjadi seorang khatib dan memanfaatkan serambi masjid untuk mengajar. Nah, sekolah yang ia terapkan itu metodenya metode pendidikan barat dalam klasikal. Dan ada 2 faktor pendirian sekolah Muhammadiyah, karena 1, faktor internal itu sikap umat agama Islam yang belum rasional, masih terpengaruh oleh tasawuf atau tarekat. Dan yang kedua, faktor eksternal,
yaitu di mana dari jajahan Belanda terimbas dalam situasi pendidikan. Menurut Ahmad Dahlan, nah, hal ini memberikan kesempatan dan peluang untuk peserta didik agar sukses di dunia dan di akhirat. Karena kan sebelum itu kita kalau mau mengajarkan agama Islam itu harus memiliki surat dari pemerintah Belanda. Karena itu terimbaslah dalam situasi pendidikan. Dan Ahmad Dahlan juga memadukan agama dan umum dengan berbagai ragam cara. Selain itu lebih banyak mempraktekkan dalam amal dengan mengkolaborasi dengan ayat-ayat Al-Quran. Nah, seperti itu pemikiran pendidikan menurut Ahmad Dahlan. Bahkan perumusan kurikulumnya juga mengikuti tujuan dari Kiai Haji Dewantara, yaitu pendidikan moral, pendidikan individu, serta pendidikan kemasyarakatan. Materi yang kelima yaitu tentang pemikiran pendidikan menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ilmu adalah suatu ibadah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan pendidikan yaitu suatu kebutuhan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai kebaikan. Sedangkan tujuan utamanya yaitu untuk mengamalkan. Tujuan lainnya menjadi insan yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari ada beberapa konsep pendidikan menurut pemikirannya, yaitu satu, etika seorang guru harus mendekatkan diri kepada Allah, hati-hati dan tenang, serta tidak menggunakan ilmunya untuk meraih keduniaan. Yang kedua, etika dalam mengajar, jangan mengajarkan hal-hal yang syubhat. Kemudian mengajar ini jadikan suatu ibadah. Sebelum memulai mengajar juga harus dengan berdoa serta membiasakan membaca sebagai menambah ilmu. Yang ketiga, etika guru bersama muridnya, berniat mendidik dan menyebarkan ilmu, jangan ada niat lain apalagi untuk hal-hal keduniaan. Yang kedua, menghindari ketidakikhlasan, kita harus mengajar dengan ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian pakai metode yang sesuai dengan peserta didik, jangan sampai kita menggunakan metode yang salah sehingga kita tidak tahu apa dan bagaimana kemampuan peserta didik itu. Kemudian metode pendidikan menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu metode hafalan, karena sudah sebagai karakteristik dalam tradisi Syafi'iyah dan merupakan salah satu ciri umum dalam tradisi pendidikan Islam. Kurikulum pada pendidikannya ada kajian tafsir Al-Quran, hadis, nahwu, shorof, tasawuf, serta kitab-kitab fikih mazhab. Itulah pemikiran pendidikan menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Untuk materi yang keenam, yang terakhir, yaitu tentang pemikiran pendidikan menurut Persatuan Islam. Persis ini tetap berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Visinya yaitu terwujudnya manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Pada pemikiran Persatuan Islam ini ada tokoh-tokohnya, yaitu ada Hasan yang sering mengikuti kajian pada lingkungan Persis, jadi dia tuh masuk pada tahun 1926.
yang merupakan orang yang membawa Persis menjadi gerakan islah. Yang kedua, ada Muhammad Nasir. Menurut Dadan Wildan, ia adalah salah satu murid Hasan yang sering berkunjung ke rumahnya untuk membahas soal agama. Tujuan dari Persis ini untuk mencetak mubalik. Mubalik yang faqih ditekankan untuk memahami agama secara mendalam sehingga terwujudnya kepribadian yang tafakuh fil aldin. Pada pendidikan formal, pendidikan yang berorientasi pada Islam berlandaskan pada ilmu pendidikan dan tujuan nasional, sedangkan kurikulumnya komprehensif, mandiri, proporsional, dan penekanannya lebih besar pada mata pelajaran agama. Itu pemikiran pendidikan menurut Persis. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. 6 materi mata kuliah filsafat pendidikan Islam yang mulai dari materi pertama tentang pendidikan multikultur hingga materi yang keenam yaitu tentang pemikiran pendidikan menurut Persatuan Islam atau yang biasa disebut dengan Persis. Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.